Kalian tahu apa kata Betty? Ambil aja dok. Lah dari dia lahir aja, dia tuh nggak diharapin sama Betty. Nah tiap kali dia keluar kota, Mary itu dibiarin ditaruh di depan rumah gitu aja. Tiap kali dia motong, tiap kali dia nyayat, si Mary ini malah ketawa-tawa. Terus dia ngajak si Norma, tapi sambil ngeledek gitu loh. Nah seru kan, lihat nih, seru kan? Hai Rek, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di channel Rivaldi Alfi. Kali ini aku akan membahas kisah dari Mary Bell. Mary Bell ini adalah seorang bocah pembunuh berantai berdarah dingin yang berasal dari Inggris, dimana dia udah ngebunuh 2 orang anak laki-laki di tahun 1968 ketika usianya masih 10 tahun. Nah pasti timbul pertanyaan kan, kenapa sih anak masih sekecil ini udah tega ngelakuin hal yang sekecil itu? Pasti ada kisah yang lain yang akhirnya bisa membuat Mary sanggup untuk membunuh orang. Penasaran kan sama ceritanya? Oke langsung aja, ojo deh. DWE uga pengen krungu cerita. Nah, jadi si Mary Bell ini lahir pada tanggal 26 Mei 1957 oleh seorang perempuan bernama Betty. Jadi dia ini nggak punya bapak, anak di luar nikah. Dan mirisnya lagi, si Betty ini kerja sebagai PSK. Dan waktu ngelahirin si Mary, Betty ini masih berumur 16 tahun. Dan mirisnya lagi nih ya, ketika si Mary ini baru lahir. Kalian tahu apa kata Betty? Ambil aja dok. Lah dari dia lahir aja, dia tuh nggak diharapin sama Betty. Nah bermulai dari sana lah Rek. Karena emang kehadirannya yang sebenarnya nggak dikehendaki sama ibunya, jadi nggak diurus lah pastinya. Jadi sering banget si Mary ini ditinggalin, terus dibiarin si Mary kecil ini nangis. Nah ini tetangga deket rumahnya tuh banyak yang komplain, tapi nggak peduli, si Betty ini nggak pernah peduli, malah tetangganya dimaki-maki balik sama si Betty. Terus jahatnya si Betty ini, dia kan masih bisnis tuh jadi PSK. Nah tiap kali dia keluar kota, Mary itu dibiarin ditaruh di depan rumah gitu aja. Nah nanti tetangga-tetangga yang udah ngerasa terganggu sama tangisannya si Mary ini, ya akhirnya diambillah sama mereka. Terus mereka yang ngerawat si Mary, tapi nggak peduli gitu sih Betty. Dan juga karena emang nggak diurus sama Betty, si Mary ini juga sering menjadi sasaran pelecehan, baik mental ataupun fisik dari lingkungan sekitar anak-anak di situ. Walaupun si Betty sedang ada di rumah ya, dan dia tuh melihat langsung kalau anaknya dilecehin, diceng-cengin, si Betty ini nggak peduli. Ya udah diem aja gitu, nggak peduli. Nah pernah suatu hari kakak perempuannya si Betty, tantenya si Mary ini, mergokin si Betty ngasih anaknya ke orang lain. Nah waktu udah mau dikasih, wah emang Betty ini kayak barbar gitu loh. Dia minta uang untuk nebus anaknya dengan jumlah yang nggak masuk akal. Ya akhirnya nggak mau lah yang mau ngadopsi Mary ini, jadi kayak mau diperas gitu loh. Ya akhirnya mau ngadopsi nggak mau lah, nggak jadi akhirnya. Terus akhirnya si Mary ini dibawa pulang lah ke rumahnya sama si Betty. Untung aja si Mary ini masih dibawa pulang. Pernah juga si Mary ini katanya jatuh dari jendela, Rek. Tapi beberapa tetangga-tetangga sekitar tuh mengatakan katanya si Betty ini memang mau bunuh anak ini. Tapi si Betty ngakunya kalau itu nggak sengaja aja jatuh dari jendela. Kenapa tetangga berpikir kalau si Betty ini mau ngebunuh si Mary? Ya karena nggak cuma itu aja. Pernah juga si Mary ini tertangkap overdosis karena pil tidur. Anak kecil dikasih pil tidur, Rek. Nah waktu dicek polisi, ditanyain, saya nggak sengaja pak, saya nggak tahu kalau itu ternyata pil tidur. Setelah itu liciknya si Betty ini, nah dia tuh ngemanfaatin kejadian itu supaya anaknya sakit, terus dia dapat simpati dari orang-orang, terus duit masuk. Nah setelah dia jatuh dari jendela itu, banyak lah itu tetangga-tetangga, orang-orang yang tahu tentang kasus itu. Dan mereka ngasih uang, ngasih makan ke keluarganya Betty. Jadi emang dari kecil dia nih kasihan banget, Rek. Dia masih bayi aja udah disiksa kayak gitu, terus dimanfaatin sama ibunya sendiri. Nah menurut laporan si Mary sendiri nih ya, waktu dia berumur 4 tahun, si Betty ini ngejual anaknya. Dan gak sampai situ aja, dari kecil tuh sering diteriakin, dimarah-marahin, kekerasan fisik, verbal. Nah saking seringnya dipukul, dicaci maki, dia tuh udah sampai nggak bisa nangis di usia 4 tahun. Itulah kenapa akhirnya pengalaman-pengalaman yang mengenaskan yang ngebuat si Mary ini akhirnya tega ngebunuh seseorang. Nah ditambah lagi nih Rek,
Waktu di umur 5 tahun, dia ini ngeliat dengan mata kepalanya sendiri kalau sahabatnya, teman satu-satunya itu terlindas oleh truk. Nah, karena kejadian-kejadian yang sangat mengerikan itu, di saat dia berusia 10 tahun, Mary ini tumbuh menjadi anak yang aneh dan dia juga dikenal suka berbohong. Nah, itulah kisah masa kecil si Mary. Di tanggal 11 Mei 1968, nah Mary ini mainlah sama seorang anak laki-laki di lingkungan sekitar rumahnya. Setelah itu anak laki-laki ini nangis balik ke rumah, luka-luka gara-gara katanya jatuh dari perosotan. Ngadulah si anak ini ke ibunya, dan waktu itu orang tua anak itu tuh mikirnya ya udahlah kecelakaan, besok-besok hati-hati ya katanya. Tapi keesokan harinya 3 orang ibu ngadu ke polisi dan membuat laporan kalau 3 anak perempuannya dicekik sama si Mary. Nah, dari situ ibunya anak laki-laki ini akhirnya mendengar kabar itu. Waktu ibunya nanya ke anak laki-laki ini betul kamu memang jatuh? Atau kamu didorong sama Mary? Kamu main sama Mary kan kemarin? Lah, tiba-tiba nangis lah anak laki-laki ini, Rek. Iya bu, aku didorong sama si Mary katanya. Loh, kenapa kamu nggak ngadu? Iya, soalnya kalau aku ngadu, aku mau dibunuh sama dia, Ma. Gitu. Udah nggak bertele-tele lagi, langsung lapor ke polisi. Akhirnya ditangkaplah si Mary ini dan dibawa ke kantor polisi karena dugaan percobaan pembunuhan. Akhirnya diperiksa polisi, ditanyain, terus si Mary bilang, enggak kok, aku nggak sengaja. Akhirnya udah, terus setelah ditanya-tanya, dikasih bimbingan lah oleh kepolisian. Dan akhirnya dibebaskanlah si Mary ini. Nah, beberapa hari kemudian, di tanggal 25 Mei, 1 hari sebelum dia ulang tahun yang ke-11, disinilah pertama kalinya dia membunuh. Dan siapa yang dibunuh? Jadi gini, sebelumnya di lingkungan sekitar situ, Mary ini memang lebih dikenal suka bergaul dengan anak-anak kecil dibandingkan dengan anak seusianya, Rek. Jadi sialnya di tanggal 25 Mei, nah si Mary ini mengajak seorang bocah laki-laki bernama Martin Brown untuk bermain ke sebuah rumah kosong yang gak jauh dari kediamannya. Nah, pas lagi main-main gitu, tiba-tiba dicekiklah si Martin ini, Rek. Sambil melihat tatapan terakhir si Martin sampai akhirnya si Martin itu meninggal. Nah, setelah itu ditinggalkan si Martin itu, Rek. Setelah itu keluarlah si Mary dari rumah kosong itu dan dia langsung pergi ke rumah temennya yang bernama Norma Bell. Ya udah, main aja kayak biasanya gitu. Dan beberapa hari kemudian akhirnya tubuhnya Martin Brown di rumah kosong itu ditemukan oleh polisi, Rek. Akhirnya diperiksalah sama kepolisian. Dan polisi ini agak bingung, Rek, nemuin si pelaku. Karena di tubuhnya korban ini nggak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas. Bahkan sidik jarinya si Mary Bell ini juga nggak ditemukan di lehernya korban. Tapi polisi menemukan sebotol obat penghilang rasa sakit yang udah kosong dan berada di sekitar tubuhnya Martin ini, Rek. Nah, karena tidak adanya informasi yang cukup, akhirnya polisi menyimpulkan bahwa si Martin ini meninggal karena kebanyakan minum obat tadi. Kenapa akhirnya nggak dilakukan otopsi lebih lanjut ya? Tapi keluarganya pun juga udah menerima kematiannya si Martin. Akhirnya kematiannya si Martin ini dianggap kecelakaan. Nah, waktu itu keluarga si Martin ini nggak banyak curiga sama siapapun. Mereka tuh udah kayak ikhlas-ikhlas saja sama keputusan kepolisian. Sampai akhirnya dia ini agak curiga sama si Mary. Karena beberapa hari setelah kematiannya si Martin ini, kan keluarganya si Martin masih berduka kan. Nah, pada saat itu juga nggak banyak, Rek, anak-anak kecil yang berkunjung untuk melayat. Nah, setelah itu si Mary Bell ini datang, ngetuk pintu, habis itu dibukalah sama si mamanya si Martin. Nah, mamanya kenal nih sama si Mary. Terus setelah itu si Mary ini nanya dengan santai, "Mana Martin?" Terus mamanya si Martin ini ngomong lah, menjelaskan dengan sangat lembut, "Nak, Martin sudah pergi, Martin sudah meninggal. Doakan ya, semoga Martin tenang di sana." Disampaikan dengan sangat lembut gitu sama mamanya si Martin. Terus apa jawaban si Mary? "Ya kok aku udah tahu, aku cuma mau lihat dia di dalam peti mati aja." Langsung kaget si mamanya Martin ini dan emosi juga akhirnya. "Loh, tak pikir kamu tuh datang mau menyampaikan bela sungkawa, malah ngeledek kon ibu." Karena dia itu mikir, gini respon si Mary, santai aja gitu, terus gak nangis, malah petentang-petenteng. Setelah itu langsung aja ditutup pintunya sama si mamanya Martin. Udah gitu, Rek, beberapa hari setelahnya si Mary ini mulai lagi, tapi kali ini dia ngajak temennya yang namanya Norma Bell.
Nah dia bilang ke si Norma, kita main-main yuk sama anak TK. Karena memang sasarannya ini anak kecil terus. Main apa Mar? Kata si Norma. Udah kamu ikut aku aja, kata si Mary. Setelah itu pergilah mereka ke taman kanak-kanak. Nah setelah sampai di taman kanak-kanak, nah anak-anak TK ini lagi main kan Rek, di taman bermain mereka. Nah setelah itu si Mary ini datang menjambak rambut anak-anak yang sedang main di sana. Terus bajunya tuh ditarik-tarik sama si Mary Bell. Nah akhirnya nangislah anak-anak yang sedang bermain di sana. Nah si Norma ini juga ikut-ikutan. Mereka tuh malah ketawa-tawa ngelihat anak TK nangis. Akhirnya datanglah bu guru ngebubarin mereka. Nah setelah diperiksa, ada anak kecil dari TK itu tuh bilang, Bu ini apa bacanya? Terus dia ngasih kertas ke bu gurunya. Oh iya kertas apa ini? Itu kertas yang dikasih kakak itu tadi Bu. Nah akhirnya dibukalah kertas itu, dan apa isi tulisan kertas itu? Kami yang sudah membunuh Martin Brown dan kami berjanji akan membunuh lagi. Kagetlah bu guru ini. Akhirnya kertas itu dikasih ke polisi. Terus waktu itu polisi mikirnya, udahlah Bu itu cuma bercandaan anak kecil aja. Biasalah anak kecil. Dah nggak apa-apa Bu, jangan dipikirin. Nah bagusnya sistem keamanan TK itu dipasang sistem alarm untuk menjaga anak-anak TK di sana. Dan kejadian ini tuh nggak dilaporin ke orang tua murid mereka, Rek. Tapi mereka langsung meningkatkan sistem keamanan di sana. Dan pada saat itu guru juga mengingatkan kepada anak-anak muridnya, kalau kalian ketemu kakak yang berdua tadi, kalian teriak. Kalian langsung lapor ke ibu. Tapi walaupun dipakai sistem keamanan yang kayak gitu, masih bandel aja si Mary ini. Dia ngajak lagi si Norma. Pergilah mereka ke TK itu lagi. Emang nggak masuk ke dalam TK-nya sih. Tapi Mary ada di sekitar TK itu, terus dia tuh neriakin anak yang ada di dalam TK. Digangguin gitulah mereka. Akhirnya nggak lama kemudian, polisi akhirnya datang kan. Langsunglah mereka diperiksa. Tapi karena mereka nggak mengganggu di dalam, jadi cuman dari luar lingkungan sekolah, akhirnya mereka dilepasin. Udahlah. Terus apakah si Mary ini berhenti? Enggak. Nah dia ini udah berusaha ngaku ke anak-anak TK kan, tapi nggak berhasil nih. Dan akhirnya ngakulah ke teman-teman sekelasnya. Terus dia bilang juga, woi aku udah bunuh si Martin Brown katanya. Nah kalian ingat kan, di sekolahnya pun si Mary ini dikenal sebagai anak yang suka membual, suka bohong. Jadi nggak percayalah teman-temannya ini. Ya itu karena emang reputasi dia di sekolah tuh tukang pamer, tukang bohong. Terus gak ada orang yang serius nanggepin omongannya si Mary. Nah korban kedua kejadiannya pada tanggal 31 Juli 1968. 2 bulan setelah pembunuhan pertama tadi, hampir sama juga kejadiannya sama si Martin Rep. Tapi waktu itu gak sendiri, kali ini sama si Norma. Nah waktu itu diajaklah anak kecil bernama Brian yang usianya masih 3 tahun pergi ke sebuah gudang kosong. Nah waktu itu masih main-main bentar, gak nunggu lama-lama dicekek lah si Brian Howe ini. Langsung lah si Norma ini kaget loh, kamu ngapain? Nah kalau kamu macam-macam, kamu selanjutnya Norma. Takut lah si Norma ini Rek. Udah kamu tenang aja, seru nih. Gitu kata si Mary Rek. Akhirnya si Brian ini meninggal gara-gara dicekek. Terus apakah si Mary berhenti? Enggak Rek, malah timbul brutalan dia. Dia apain lagi kira-kira sama si Mary Rek? Dia ngambil gunting, terus dimutilasi lah si Brian ini pakai gunting. Setelah itu gunting tadi tuh disayat-sayatin ke bahunya si Brian. Nah pada saat itu Norma mengatakan kalau waktu ngebunuh si Brian itu si Norma ini nangis Rek. Kamu ngapain sih Mary? Tiap kali dia motong, tiap kali dia nyayat, si Mary ini malah ketawa-tawa. Terus dia ngajak si Norma, tapi sambil ngeledek gitu loh. Nah seru kan, lihat seru kan. Kayak gitu loh dia ke si Norma Rek. Gak ada otak Rek, sumpah. Dan setelah itu tubuhnya si Brian ini disembunyikan di tumpuk-tumpukan beton. Nah udah puas dia kan, udah woi jangan nangis, cabut kita. Tapi Mer, gimana kalau ketahuan? Ya udah makanya kamu diem, yang tahu kan cuma kamu. Gitu kata si Mary. Udah ya, jangan sampai kamu juga yang aku cekek nanti. Oke Mer, oke Mer. Udahlah pergilah mereka ninggalin gudang itu sama mayatnya si Brian. Nah waktu mereka pergi pulang ke rumah, kakak perempuannya si Brian ini nyari Brian ke mereka berdua. Kamu lihat si Brian nggak? Oh enggak lihat. Kenapa dia hilang si Brian Mer? Oh ayo kita cari.
Itu kata si Mary. Nah akhirnya kebantu carilah mereka berdua rek. Terus pencarian mereka tuh nyampe di gudang tadi. Lah kalian tahu nggak si Mary ini ngapain? Bukannya panik, dia tuh malah bilang, coba-coba diperiksa beton-beton itu. Jangan-jangan adik kamu ada di situ. Lah gitu katanya rek. Lah si Norma ini langsung kaget dong. Ya jelas takut lah si Norma ini kan. Akhirnya dihalang-halangin nih sama Norma. Udah nggak usah, coba kita cari di tempat yang lain aja yuk. Udah akhirnya nggak dicek lah sama kakaknya Brian. Akhirnya mereka carilah ke tempat yang lain. Nah setelah itu karena si Brian ini nggak juga ditemukan, akhirnya mereka ngelapor ke polisi. Akhirnya polisi melakukan pencarian besar-besaran sampai akhirnya tubuhnya si Brian ini ditemukan di tumpukan beton tadi. Udah dari situlah akhirnya polisi ini mulai panik. Masyarakat juga panik karena dalam beberapa bulan ada 2 bocah laki-laki yang mati. Nah akhirnya polisi melakukan wawancara di beberapa anak-anak setempat dengan harapan bisa menemukan pelakunya. Ditanyalah sama kepolisian, kamu pernah ketemu orang yang gak kamu kenal gak? Pernah diajak main ke suatu tempat nggak? Ya pertanyaan-pertanyaan yang sederhana rek. Dan nggak hanya anak-anak setempat aja rek. Si Mary sama si Norma ini juga diperiksa. Ditambah lagi polisi mengatakan kepada 2 anak ini kalau ada laporan yang mengatakan bahwa si Brian di hari-hari terakhirnya ini terlihat jalan sama 2 anak ini. Diajak wawancara lah 2 anak ini. Nah si Norma berusaha tenang tuh. Dia menyetujui untuk diwawancara. Tapi si Mary ini malah nggak mau. Enggak mau aku. Enggak, loh sebentar. Si Norma aja mau diwawancara. Enggak, si Norma aja yang diwawancara, aku enggak mau. Nah gitu katanya si Mary. Nah akhirnya curiga lah polisi sama dia kan. Terus makin ditanya sama polisi. Gini loh deh, aku mau tanya sama kamu. Karena ada laporan yang bilang Brian tuh jalan sama kamu. Lah makin panik lah si Mary lah. Dalam hatinya si Pak Polisi, oh ada yang mencurigakan ini. Tapi polisi ini diam aja. Akhirnya polisi melepaskan dia. Terus dia nggak diwawancara. Dan pada saat si Norma itu ngasih kesaksian, dia bilang, iya pak, kami memang jalan sama si Brian. Tapi setelah itu kami misah pak. Dan nggak tahu dia kemana. Udah setelah itu amanlah mereka berdua. Dan asal kalian tahu, pada saat penguburannya si Brian, ada saksi yang mengatakan dia melihat si Mary bersembunyi di depan rumahnya. Pada saat mobil jenazah yang berisi Brian lewat depan rumahnya. Nah tetangganya ini mengatakan kalau si Mary waktu itu tuh ketawa-tawa rek, sambil menggosok-gosokkan kedua tangannya kayak orang licik gitu. Jadi gini rek. Nah setelah si Brian ini dikubur, polisi kembali melanjutkan untuk mewawancara si Norma sama si Mary. Karena ya tadi rek, polisi ini menyimpan curiga sama dia. Dan ditambah lagi, waktu tubuhnya Brian ini diperiksa, ada goresan dari pisau yang menunjukkan inisial N. Nah, dipanggillah si Mary sama si Norma untuk ke kantor polisi untuk melakukan pemeriksaan kedua rek. Nah, waktu ditanya, mulai mengarang cerita lah si Mary ini rek. Dia bilang, Pak, waktu itu aku pernah lihat ada bocah umurnya sekitar 8 tahunan, dia memukul si Brian, Pak. Kapan kamu lihat? Yaitu waktu si Brian mati. Nah terus si Mary ini bilang waktu itu juga saya lihat bocah itu juga bawa gunting yang patah gitu pak. Nah keceplosan lah si Mary ini rek. Karena waktu itu polisi nggak menyebut sama sekali soal gunting rek. Karena mutilasi dengan gunting yang dilakukan ke Brian ini memang sengaja disembunyikan oleh polisi di depan pers. Karena terlalu sadis. Jadi dan soal gunting ini hanya diketahui oleh penyidik dan pihak rumah sakit. Dan gak ada orang lain yang tahu. Nah, si Mary ini tiba-tiba ngomong soal gunting. Hah? Kok kamu tahu soal gunting? Kan kami gak pernah menyebut sama sekali soal gunting. Terdiamlah si Mary itu rek. Enggak kok pak. Saya cuma ngeliat gitu dia bawa gunting. Nah, pasti dia atau pak pelakunya. Nah, setelah itu gara-gara ditanya polisi dia kayak gitu, takutlah si Norma. Si Norma ini langsung mengaku ke polisi, iya pak, saya sendiri yang melihat si Mary bunuh Brian pak. Akhirnya ditanya lagi lah sama polisi. Terus yang ngirim kertas ini kamu kan? Iya pak. Nah, tulisan itu apa maksudnya? Kami yang sudah membunuh Martin. Berarti kamu yang udah bunuh si Martin? Iya pak. Ngakulah si Mary rek. Setelah itu ditentukanlah hari persidangannya. Ditahan nih rek, mereka berdua. Dan di persidangan si Mary ini mengaku bahwa dia membunuh si Martin dan Brian ini dengan alasan semata-mata untuk kesenangannya aja. Ya, karena saya merasakan kegembiraan ketika saya membunuh. Ya rek, sumpah gila. Dan setelah melakukan rangkaian persidangan, akhirnya Mary diputuskan bersalah
dan divonis penjara 12 tahun. Sementara si Norma bebas, Rek, karena dianggap bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap kebenaran. Tapi sayangnya keluarga si Brian ini nggak menerima. Mereka mau si Norma juga dipenjara. Tapi keputusan persidangan sudah diputuskan, Norma tetap bebas. Dan pada saat itu Mary mulai menjalani hukumannya di bulan November tahun 1928. Dan sekarang apa kabarnya si Mary? Dia kan divonis cuma 12 tahun tuh, mulai tahun 1928 sampai 1980. Kemudian si Mary Bell ini bebas waktu usianya 23 tahun. Tapi dia dibebaskan untuk masa percobaan gitu, Rek. Yang berarti bahwa dia ini sebenarnya masih menjalani hukuman, tapi dengan pengawasan ketat. Nah, selain itu, waktu dia bebas, sama pemerintah tuh dikasih identitas baru gitu, untuk memberikannya kesempatan baru untuk menjalani kehidupan, dan untuk melindungi diri dari perhatian pers. Tapi walaupun kayak gitu, setelah bebas, jadi dia ini terpaksa pindah ke beberapa tempat untuk melarikan diri karena wartawan-wartawan tuh masih banyak yang ngeburu dia. Nggak wartawan aja sih, masyarakat juga. Sampai akhirnya si Mary ini menikah dan mempunyai anak perempuan. Nah, waktu anaknya umur 14 tahun, anaknya ini tahu kalau si Mary pernah ngebunuh 2 anak. Karena ada surat kabar yang berhasil melacak si Mary dan mampangin juga mukanya si Mary. Pernah juga karena tempat tinggal mereka tuh sempat diketahui orang, akhirnya wartawan-wartawan tuh tetap datang ke rumahnya si Mary. Sampai-sampai rela nunggu seharian di depan rumahnya, nungguin si Mary keluar. Sampai mereka tuh harus keluar melarikan diri menggunakan spray gitu loh, Rek. Mary Bell berada dalam perlindungan khusus di sebuah alamat rahasia. Baik dia ataupun putrinya juga diberikan perlindungan di bawah perintah pengadilan, Rek. Ya walaupun perlindungan yang diberikan, tapi ini dianggap nggak pantas diberikan ke si Mary. Jelaslah dianggap nggak pantas kalau diberikan pada si Mary. Terutama keluarga-keluarga korban yang tahu si Mary ini bebas. Tapi walaupun demikian, Mary Bell tetap diberikan perlindungan oleh pengadilan. Sampai-sampai saking keselnya orang-orang nih, putusan-putusan pengadilan yang melindungi narapidanya secara tidak resmi dijuluki perintahnya Mary Bell. Saking gak terimanya orang-orang itu, Rek. Oke, jadi itu tadi ceritanya, Rek. Gimana menurut kalian? Anak kecil yang harusnya main-main, belajar, tapi malah harus dihadapkan dengan hal-hal yang setragis ini. Semoga dari kasus ini, ya bukan kasus Mary Bell aja sih, kita bisa belajar untuk lebih hati-hati. Oke, jadi segini aja untuk cerita malam kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalian juga bisa baca cerita-cerita di website kita, website Cerita Malam. Linknya udah aku sertakan di deskripsi. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe. Dan tekan tombol lonceng agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita yang lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Aku Alvin. Bye.